Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Semoga kiranya kita sehat-sehat selalu. Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan Samas kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan terus senantiasa memberkati menyertai kami. Kami akan merenungkan dari firman Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan ada pada kami, sehingga kami mengerti dan juga dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Samas pada hari ini akan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai pasal 7 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian firman Tuhan. Renungan Samas kita hari ini saya beri judul menyempurnakan kekudusan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, di zaman modern ini, di tengah-tengah pandemi ini, menjadi orang beriman itu tidaklah mudah. Orang beriman yang tetap teguh dalam imannya itu tidaklah mudah, karena banyak tawaran-tawaran pengaruh-pengaruh hidup yang membuat kita harus waspada. Apakah semua ini berkenan kepada Tuhan, ataukah mengajak kita kepada kecemaran? Hal ini juga yang perlu kita pelajari dalam kehidupan orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus yang dikhawatirkan oleh Paulus. Paulus menasehati jemaat Korintus supaya tetap teguh dalam iman mereka dan menjauhi kecemaran. Karena orang-orang percaya pada waktu itu jelas tinggal di tengah-tengah kota besar Korintus, yang kota metropolis yang menawarkan begitu banyak kehidupan-kehidupan yang mengarah kepada kecemaran. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan supaya jemaat Korintus itu janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Kenapa demikian? Pengaruh-pengaruh dari kehidupan sekeliling mereka itu bisa perlahan-lahan mengajak mereka untuk hidup dalam kecemaran. Tetapi jika mereka mempunyai pasangan yang seimbang, pasangan yang sama-sama orang percaya, maka mereka akan bisa saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling hidup
di dalam kekudusan, saling menjaga supaya tidak pasangannya itu jatuh kepada kecemaran. Bukan sekedar pasangan, tapi dalam pergaulan pertemanan, pergaulan berjemaat, ketika mereka adalah hidup dalam perkumpulan orang-orang percaya, itu akan saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga mereka tidak jatuh kepada kecemaran. Dan Paulus mengingatkan supaya mereka tetap bisa membedakan mana terang, mana kegelapan. Oleh karena itu, mereka harus keluar dari pergaulan-pergaulan di antara orang yang tidak percaya tadi dan memisahkan diri, sehingga mereka terus hidup di dalam kekudusan. Menjauhkan diri dari gaya hidup yang bisa mengajak mereka untuk jatuh di dalam dosa, kejahatan-kejahatan, keinginan-keinginan hawa nafsu. Dan itu diingatkan Paulus kembali supaya mereka memisahkan diri. Kata kudus itu sendiri adalah memisahkan, mengususkan. Jadi harus beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak lagi hidup sama seperti mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Sehingga sungguh-sungguh Jemaat Korintus dan kita saat ini dipanggil untuk mengkhususkan diri, hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Bukankah kita ini adalah bait Allah? Bagaimana Allah mau ada di dalam hidup kita kalau hidup kita tidak kudus? Bagaimana Dia mau menjadi Bapa kita kalau hidup kita tidak kudus? Dan ingatlah, Paulus juga mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar memegang janji-janji Tuhan, yaitu keselamatan itu. Janji itu sudah kita miliki, oleh karena itu jangan sampai janji-janji itu tidak kita miliki lagi karena kita sudah jatuh dalam kecemaran. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hiduplah senantiasa takut akan Allah. Apapun tantangan kehidupanmu, apapun yang saat ini engkau hadapi di masa-masa pandemi ini, hiduplah senantiasa takut akan Allah. Dengan demikian, kita menyempurnakan kekudusan kita. Ketika kita berjuang terus hidup takut akan Allah sampai akhir, disitulah kita mengalami kesempurnaan kekudusan di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami, bahkan meneguhkan kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Allah dengan takut akan Tuhan. Apapun tantangan hidup kami menjaga hidup kami tetap kudus dengan mengawalinya, supaya kami juga hidup berpasangan dengan orang yang seimbang, dengan orang-orang yang takut akan Allah, sehingga kami juga bisa membedakan mana terang, mana kegelapan. Kami memegang janji-janji Tuhan di dalam keselamatan, sehingga kami terus hidup di dalam janji itu. Kami terus hidup berpegangan pada janji Tuhan itu tanpa ragu, tanpa takut karena ada persoalan-persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan kan beserta kami, memimpin kami, mengantarkan kami sampai garis akhir, sehingga kami mengalami kesempurnaan, kekudusan. Inilah doa kami Bapa. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.